Assalamualaikum ibu-ibu, selamat datang kembali di episode 16 Sekoper Cinta. Ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan air bersih terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Ibu-ibu tahu tidak apa saja jenis-jenis sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga? Atau mungkin ibu-ibu mengetahui cara mengelola air bersih dengan baik? Bu, penting tidak sih mengetahui hal ini? Penting sekali. Yuk, mari kita sama-sama lihat Ibu Damai dan Nur. Mereka sepertinya sedang melakukan uji coba dalam pengelolaan air bersih. Ih, Ibu, Ibu, Aya naon si teteh, gogorokan sagala. iya tingali, airnya temennya kotor pisan. Gimana teteh mandi coba? Cik, ibu lihat dulu ya. Wanikeun kabutek. Warnanya juga bajigur. Atau gimana ya Ibu? Teteh mandi di tempat emak aja. Nggak mau malu Ibu. Ibu keingetan sesuatu. Kemarin teh kan ibu lagi kumpul-kumpul sama ibu-ibu lain. Nah, kita teh dikasih pelatihan pengolahan air bersih. Di dapur teh masih ada botol yang gede ya, belum dibikin pot semua kan ya? Bisa dipakai teh. Itu apaan lagi? Teteh pengennya mandi sekarang. Ih, teteh, intinya teteh mau mandi sekarang atau nanti. Ini teh ibu nggak tahu kapan bersihnya. Gimana kalau bersihnya teh seminggu lagi? Teteh berarti nggak mandi atau seminggu. Gagal atuh perawatan tubuh teh. Iya kan? Sok, itu mah pilihan teteh ya. Mangga teteh memilih. Ibu mah nggak kenal sama yang namanya Yusuf itu. Ibu, Ya, kalau ibu nggak mandi seminggu masih aman ibu mah. Ya udah, ayo tuh, ayo. Gitu atuh gelis. Ayo. Iya. Teh, jadi enggak? Iya, jadi Teh, jadi enggak? jadi ayo. Bukan gue, ini mah ribet dah pasti. Udah teteh nggak mandi seminggu aja. Yakin teh? Nanti teh ya, tangan teteh kulitnya jadi kering, terus bulunya rontok-rontok, terus jamuran, ada kadas. Iya, ayo. Tuh bantuin. Ya udah kita mulai ya teh ya. Nah, pertama-tama ini botol besar. Kita potong bagian bawahnya, bagian dasar sekitar 2-3 cm. Nih, kalau udah jadi kayak gini, tadi sama ibu dipotongnya, nunggu teteh lama. Terus, habis gitu, tutup botolnya kita lubangin pakai solder. Atau ya pakai apa aja sih, pokoknya yang bisa ngelubangin tutup botolnya aja. Nih, sama ibu juga udah selesai. Teteh, perhatiin enggak? Perhatiin. Ayo. Aduh. Nah, abis gitu ya teh, ini si botolnya kita posisiin terbalik, terus simpen di atas gelas. Kayak gini. Udah. Terus ini nih buat apa? Nah, teteh pintar pertanyaannya. Jadi ini semua bahan-bahan ini nanti kita masukin ke dalam botol. Tapi ada urutannya teh. Nih ya, yang pertama
kita masukin dulu tisu secukupnya. Tuh, kayak gini. Terus habis itu kita masukin pasir bersih. Coba Teteh pegangin dulu. Ibu hararese ini masukinnya. Banyak juga ya, Bu. Ya, secukupnya. Terus habis ini kita masukin arem. Nah, gini Teh. Tuh, nah itu jadi hararideng ya. Wih, terus habis gitu kita masukin lagi pasir bersihnya. Baru deh kita tutup lagi pakai tisu. Nih Teh, Kenapa Ibu ada yang bolong? Kenapa botolnya? ay Teteh, ini teh udah jadi. Udah segitu aja. Asa cepet. Aku udah Teteh mah pikirannya juga tadi udah ribet aja. Padahal mah sederhana gini. Tapi Bu, masa sih kayak gini aja bisa ngejernihin air? Teteh masih nggak percaya sama Ibu? Ya udah, sekarang Ibu ambilin air dulu biar Teteh bisa ngetes. Tunggu ya. Nih Teh, coba sama Teteh aja dituanginnya. Biar Teteh bisa buktiin sendiri. Ayo. Teteh, Lagi. sok Teteh pegang. Lihat. Kan? Iya, Gening. Ibu ini mah sulap meren. Kalau Ibu bisa sulap mah, udah Ibu bikin kolam renang di belakang rumah kita. Kayak ayam wae Teteh. Lucu ya. Teteh, emang air segini teh cukup buat mandi Teteh? Seri. Enggak cukup. Jadi Teteh perlunya segimana? Ember. Terus teh itu teh harus Ibu yang bawa dari kamar mandi. Aduh, ini asa cara rape. Gua tuh.
Iki atuh gitu. Gelis putra mah. Oke. Ulu si teteh menikan semangat. Si kana mah ada janji sama si Usuk-Isuk teh ya. Bagaimana ibu-ibu? Gampang sekali ternyata ya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Damai dan Teh Nur. Yang penting kita harus kreatif dalam memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna. Jadi bisa dong ya, langsung dipraktekkan di rumah. Oke, sekarang kita saksikan bagaimana menurut master kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat, juara. Bahagia rasanya bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Saya Sony Salimi, Master of Trainer Sekoper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang pengelolaan air bersih. Air selalu menarik untuk diperbincangkan, karena setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Namun keberadaannya secara kualitas, kuantitas, saat ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Hari ini, terutama di daerah perkotaan, kita begitu sulit untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengelolaan terhadap air, terutama air bersih. Apa itu pengelolaan air bersih? Pengelolaan air bersih adalah proses atau cara mengolah air untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya tentunya harus memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak terlebih dahulu. Mengapa air harus dikelola? Karena setiap makhluk hidup memerlukan air. Maka kita katakan air itu sumber kehidupan. Sebagai bukti, tubuh kita ini 70%-nya terdiri dari air. Bahkan di dunia yang bulat ini 70,9%-nya terdiri dari air. Tapi air pun tidak luput sebagai media transportasi untuk bakteri maupun zat pencemar lainnya yang bisa membuat tubuh kita sakit. Perlu kita ketahui bahwa penyakit yang bersumber dan berkembang melalui air atau kita kenal dengan waterborne disease, diantaranya adalah penyakit diare. Bahkan diare ini menempati peringkat 10 penyakit penyebab kematian di Indonesia. Agar air tetap menjadi sumber kehidupan, maka kita harus kelola dengan baik. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita mengelola air dengan baik? Bagaimana caranya? Pertama-tama tentunya kita harus tahu bagaimana siklus hidrologi tentang air. Siklus hidrologi tentang air diawali dengan penguapan yang ada di laut. Menguap menjadi awan, kemudian turun hujan, sebagian di pantai dan sebagian di gunung. Ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang mengalir melalui sungai-sungai, dan ada yang tertampung di danau-danau. Sedang yang mengalir di sungai akan terus berjalan, dan kembali lagi ke laut. Dan begitu seterusnya siklus hidrologi tentang air. Dengan mengetahui siklus hidrologi tentang air, maka kita dapat mengetahui sumber-sumber air yang dapat kita manfaatkan itu berasal dari mana? Pertama, air hujan. Air hujan secara kualitas dan kuantitas cukup banyak, namun sangat dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Yang kedua, mata air dan air tanah. Ini pun kualitasnya tentunya dan kuantitasnya sangat baik, namun sangat dipengaruhi oleh konservasi alam dan lingkungan sekitar. Kemudian air permukaan yang terdiri dari danau dan air sungai, dan terakhir adalah air laut, di mana kuantitasnya cukup besar, namun kualitasnya tidak bisa kita pergunakan langsung. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber air, maka
kita juga harus tahu apa sih yang menyebabkan sumber air itu tercemar. Bila kita lihat, maka ada beberapa kegiatan yang berpotensi mencemari air, yaitu diantaranya kegiatan domestik, baik dari rumah tangga maupun industri. Kedua, kegiatan pertanian, pelimpasan tanah yang berasal dari gunung, akibat hutang yang sudah gundul, kemudian limbah hasil kegiatan industri, atau buangan hasil pengolahan air limbah, itu semuanya bisa mencemari air. Lalu bagaimana kita dapat menjaga sumber air dari pencemar? Pertama-tama dengan meminimalisasi limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, aktivitas kita semua. Di antaranya yaitu dengan cara melakukan daur ulang limbah yang dihasilkan, serta mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang justru akan mencemari air. Yang kedua, melakukan kerja bakti gotong royong membersihkan sungai atau saluran-saluran tempat air mengalir di lingkungan kita. Kemudian memberikan penyuluhan karena tidak semua orang tahu tentang pentingnya air. Tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan reboisasi di lahan-lahan yang gundul. Selain itu, kita juga dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, sehingga secara kuantitas tetap terjaga. Dan terakhir adalah dengan mengurangi penebangan hutan, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi mata air, air tanah, dan sungai-sungai kita. Setelah kita mengetahui cara menjaga sumber air, kita akan lanjut pada pengolahan air. Pengolahan air yang dapat kita lakukan secara sederhana di rumah adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita sediakan bahan-bahannya, yaitu botol bekas, tisu, gunting, alat pembolong botol, arang, dan pasir bersih. Kemudian langkah selanjutnya adalah potong bagian belakang botol, kemudian lubangi tutup botol dengan alat pembolong botol. Setelah itu, balikan botol sehingga posisi tutup botol mengarah ke bawah dan simpan di atas gelas. Sekarang, taruh beberapa lembar tisu pada bagian bawah. Letakkan pasir bersih, kemudian arang, pasir bersih lagi, dan tisu. Kemudian masukkan air baku atau air yang akan kita olah ke dalam filter yang barusan kita buat. Setelah dimasukkan, terlihatlah secara visual air menjadi jernih. Nah, mudah bukan? Kita sudah membuat filter sederhana. Sekarang, bagaimana cara kita menggunakan air secara bijaksana? Karena fakta hari ini menunjukkan ketersediaan air sudah tidak cukup lagi atau mengkhawatirkan. Hal-hal yang dapat kita lakukan diantaranya seperti matikan keran ketika beraktivitas, seperti menggosok gigi atau mencuci bejana. Mencuci pakaian dengan bijak, menggunakan shower pada saat mandi, tidak menggunakan gayung, menyiram menggunakan air bekas olahan. Jadi ketika kita menggunakan air, ada air yang masih kita gunakan, kita tampung, dan kita bisa gunakan untuk hal-hal lain yang bisa bermanfaat. Kita dapat memanfaatkan air buangan tersebut seperti air AC atau air dari talang hujan yang tertampung, kita bisa gunakan untuk menyiram dan membersihkan rumah. Mari kita berhemat air dimulai dari diri kita sendiri dan rumah kita. Demikian penjelasan tentang pengolahan air bersih. Marilah perempuan Jawa Barat selalu bijak dan hemat dalam menggunakan air. Sampai bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan. Saya Sony Salimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kesayangan DP3 AKB Jawa Barat dan juga para kesayangan Sekoper Cinta, jangan lupa menyaksikan siaran Sekoper Cinta di TVRI Jawa Barat mulai 26 Juli 2021 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat
pada jam 14.30 sampai 15.00 di TVRI Jawa Barat. Sampai jumpa. Gerakan bersama cegah COVID-19 dan stop KDRT. Ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, disertai berdoa bersama. Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga, dan perbanyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan bermain bersama. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera, baik antar suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengaduan masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di luar negeri, teknologi dan pendidikan sudah sangat maju dan berkembang pesat. Mereka di luar sana membuat hal-hal yang hebat yang kadang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan kita di Jawa Barat tentu tidak akan tinggal diam dan hanya berpangku tangan. Kita akan terus berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. UPT Komdik selain mempunyai tenaga teknis yang berkualitas, kami mempunyai fasilitas berskala industri, diantaranya studio multimedia, studio audio, laboratorium IOS, serta memiliki channel radio pendidikan berbasis streaming, yaitu piradio.net, yang mempunyai tagline Gaya Juara. Salam Jabar Juara, kreatif, inovatif, kolaboratif, Komdik empowers to educate. Nah, ibu-ibu, selain kita harus memiliki pengetahuan terkait pengelolaan air bersih, kita juga harus mengetahui bagaimana menggunakan air secara bijaksana. Seperti saat menggunakan pancuran mandi dan juga keran air. Menutup keran saat sedang menggunakan sabun, ketika sedang mencuci tangan, atau juga sedang menyikat gigi. Siap kan ibu-ibu? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.